Judul Something in the Water mengingatkan kembali pada masa lalu, saat membaca dengan teliti bagian horor di toko penyewaan video. Baik atau buruk, Something in the Water sangat mirip dengan film-film sewaan yang booming puluhan tahun lampau. Sutradara debutan, Hayley Aston Street, mengambil alih kendali untuk film thriller hiu lainnya. Sebagian besar film-film ini mengikuti jalur yang sama. Ada yang tidak beres saat berada di laut dan para protagonis kita yang malang harus berjuang untuk hidup mereka, melawan hiu pemakan manusia. Film ini juga demikian. Yang patut disyukuri, Street memang mencoba membuat drama sampingan. Namun karakter satu dimensi dan hubungan mereka yang ringan tidak memberi kita banyak hal untuk dipegang teguh. Semuanya terjadi di Karibia di mana 5 orang teman berkumpul di resort tepi pantai yang megah untuk pernikahan akhir pekan. Meg diperankan Hiftu Kwasem, dating, dan bergabung dengan Kem yang hiperaktif, diperankan Nicole Rieko Setsuko, Ruth yang bijaksana, diperankan Eloise Shakespeare Hart, dan mantan rekannya, Kayla diperankan Natalie Mitson, untuk berpesta dengan teman dan pengantin mereka, Lizzie. Film ini mencoba memberi mereka kepribadian masing-masing, tetapi tidak ada yang membuat mereka menonjol. Satu-satunya drama yang ada melibatkan Meg dan Kayla, yang belum pernah berbicara sejak peristiwa traumatis yang memisahkan mereka 1 tahun sebelumnya. Suatu sore Kem menyewa perahu tahan karat dan membawa para wanita pergi ke pulau terpencil jauh dari daratan. Namun hari yang seharusnya menyenangkan dan santai di pantai segera berubah menjadi buruk setelah seekor hiu menggigit kaki Ruth saat dia bermain air. Karena tidak dapat menghentikan pendarahannya, gadis-gadis itu memasukkan temannya ke dalam perahu. Namun saat mereka panik dan terburu-buru kembali ke daratan, perahu mereka menabrak karang dan membuat lubang di dasarnya. Dan begitu saja kelima sahabat itu terdampar di tengah lautan. Dan seperti yang bisa Anda tebak, tidak butuh waktu lama sampai hiu sial itu muncul kembali. Suatu sore Kem menyewa perahu tahan karat dan membawa para wanita pergi ke pulau terpencil jauh dari daratan. Namun hari yang seharusnya menyenangkan dan santai di pantai segera berubah menjadi buruk setelah seekor hiu menggigit kaki Ruth saat dia bermain air. Karena tidak dapat menghentikan pendarahannya, gadis-gadis itu memasukkan temannya ke dalam perahu. Namun saat mereka panik dan terburu-buru kembali ke daratan, perahu mereka menabrak karang dan membuat lubang di dasarnya. Dan begitu saja kelima sahabat itu terdampar di tengah lautan. Dan seperti yang bisa Anda tebak, tidak butuh waktu lama sampai hiu sial itu muncul kembali. Itu semua menghasilkan skenario yang mengerikan dan Street meredakan ketegangan yang cukup baik, setidaknya sejak awal. Namun seiring berjalannya waktu, film ini mengalami kesulitan dalam mempertahankan rasa teror atau ketegangan yang sebenarnya. Dan dengan cepat mulai kehabisan bensin meskipun waktu kerjanya kurang dari 90 menit. Ada beberapa momen karakter bagus yang menghasilkan emosi yang diinginkan. Tapi di luar itu, filmnya tersendat-sendat menuju akhir yang konyol yang bisa saja terjadi tanpanya. Something in the Water adalah fitur pertama yang disutradarai secara kompeten untuk Street yang melakukan yang terbaik dengan cerita yang tipis, dan anggaran yang cukup sederhana. Latarnya diambil dengan indah dan pertunjukannya cukup solid. Namun ceritanya, yang ditulis oleh Cat Clark, tidak memiliki bobot, ketegangan, atau kesadaran diri yang dramatis, untuk menjadikannya salah satu dari beberapa film yang bisa dibuat. Ini cukup menghibur tetapi menjadi korban dari karakter generiknya, alur cerita yang agak rutin, dan kurangnya energi untuk mendorongnya melewati garis finish. Para penonton pasti merasa frustrasi menyaksikan hiu berenang selama narasi, seolah-olah hal itu semata-mata untuk mengingatkan kita bahwa ancaman masih ada. Namun, alih-alih menyebabkan lebih banyak kekacauan, makhluk itu malah berenang menjauh, tidak lagi fokus dalam waktu terlalu lama. Lebih buruk lagi, kematian berikutnya setelah jeda terjadi, melalui karakter yang diam-diam tenggelam di luar kamera. Semua berharap pengaturan itu dilakukan secara berbeda dan malah dimanfaatkan untuk menjaga ketegangan tetap ada. Film ini akhirnya meningkatkan tingkat ketegangannya kembali di akhir tetapi tidak pernah sepenuhnya pulih dari kesalahan melodramatis. Jika babak ketiga mempertahankan temponya dengan lebih efektif, filmnya akan menjadi lebih baik.
Suatu sore Cam menyewa perahu tahan karat dan membawa para wanita pergi ke pulau terpencil jauh dari daratan. Namun hari yang seharusnya menyenangkan dan santai di pantai segera berubah menjadi buruk setelah seekor hiu menggigit kaki Ruth saat dia bermain air. Karena tidak dapat menghentikan pendarahannya, gadis-gadis itu memasukkan temannya ke dalam perahu. Namun saat mereka panik dan terburu-buru kembali ke daratan, perahu mereka menabrak karang dan membuat lubang di dasarnya. Dan begitu saja kelima elemen menonjol lainnya adalah sinematografi. Lokasi tropis ditangkap dengan indah dengan banyak gambar pemandangan megah yang terkandung dalam babak pertama. Sinematografi bawah air menghasilkan beberapa gambar yang mengesankan sambil menyoroti betapa rentannya para wanita ini. Pemandangan anggota tubuh mereka yang menjuntai seperti camilan hiu berfungsi sebagai peringatan akan kengerian yang akan datang. Berbicara tentang pengambilan gambar bawah air, ada pemandangan lautan yang diwarnai merah darah. Kami menyaksikan bidikan air yang seluruhnya dibingkai dengan warna merah tua. Urutan itu adalah tampilan mendalam yang ditampilkan secara artistik. Keseluruhan rangkaiannya berfungsi sebagai penjajaran yang mengharukan antara keindahan dan tragedi. Ahabat itu terdampar di tengah lautan. Dan seperti yang bisa Anda tebak, tidak butuh waktu lama sampai hiu sial itu muncul kembali. Itu semua menghasilkan skenario yang mengerikan dan Street meredakan ketegangan yang cukup baik. Setidaknya sejak awal. Namun seiring berjalannya waktu, film ini mengalami kesulitan dalam mempertahankan rasa teror atau ketegangan yang sebenarnya. Dan dengan cepat mulai kehabisan bensin meskipun waktu kerjanya kurang dari 90 menit. Ada beberapa momen karakter bagus yang menghasilkan emosi yang diinginkan. Tapi di luar itu, filmnya tersendat-sendat menuju akhir yang konyol yang bisa saja terjadi tanpanya.